Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang remaja putri yang bernama Emily sedang melihat rombongan helikopter Presiden Amerika Serikat yang melintas menuju Gedung Putih. Di dalam helikopter itu terdapat seorang Presiden Amerika Serikat yang bernama James. Terlihat juga seorang pengawal wanita yang bernama Carol dan juga rekannya yang bernama Ted ikut mendampingi sang presiden. Sementara pasukan yang berada di Gedung Putih segera melakukan pengawasan ketat di area sekitar. Setelah semuanya aman terkendali, rombongan presiden pun mendarat di depan Gedung Putih. DuPont Circle, sir. Welcome home, sir. Di sisi lain, dua orang petugas keamanan yang bernama John dan rekannya Roy sedang menjemput juru bicara kepresidenan yang bernama Eli Rapelson untuk dikawal menuju Gedung Putih. Yeah, we'll be there in 10 minutes. Sementara di tempat lain, seorang pria paruh baya bernama Martin Welker terlihat sedang bersiap-siap di rumahnya. Martin adalah seorang kepala pasukan keamanan presiden. Sebelum pergi, Martin meletakkan lambang bendera Amerika Serikat di depan foto mendiang anaknya yang bernama Kevin. Di Gedung Putih, John dan Roy telah tiba di sana bersama Eli Rapelson. Lalu John menemui seorang wanita bernama Jenna yang merupakan sekretaris wakil presiden. Di situ John bertanya apakah dirinya sudah didaftarkan untuk menjadi agen khusus pengawal presiden. Jenna pun menjawab sudah, dan John diminta nanti untuk wawancara menemui staf pasukan khusus yaitu Carol. Mendengar kabar baik tersebut, John meminta bantuan kepada Jenna agar anaknya nanti dapat masuk ke Gedung Putih karena dia ingin sang anak bangga dengannya. John yang telah tiba di rumah mantan istrinya yang bernama Melanie bertemu sang anak yaitu Emily. Di sini Emily kecewa dengan John karena tidak menghadiri acara pertunjukan bakat di sekolahnya. Saat berada di perjalanan, John memberikan tiket masuk ke Gedung Putih kepada Emily. Lalu John mengatakan bahwa dirinya akan melakukan wawancara kerja untuk menjadi bagian pengawal presiden. Mendengar hal tersebut membuat Emily tampak sangat bahagia. Sementara di kamar presiden, James ditelepon sang istri yang menanyakan jam hadiah darinya apakah masih dibawa. James menjawab kalau jam tersebut selalu bersamanya. Berpindah ke John dan Emily yang telah tiba di Gedung Putih. Check her good. Sesampainya di sana, John bertemu dengan Carol yang ternyata adalah teman lamanya ketika kuliah. Lalu saat mereka wawancara, Carol bertanya mengapa John ingin menjadi pengawal presiden. John pun menjawab, baginya tidak ada pekerjaan yang lebih penting selain menjaga presiden. Namun karena jawaban John yang kurang meyakinkan, dengan berat hati, Carol tidak bisa menerimanya menjadi pasukan pengawal presiden. Setelah itu ketika di luar ruangan, John berbohong kepada Emily dengan mengatakan kalau dirinya memiliki kesempatan untuk menjadi pengawal presiden. Hal tersebut dia lakukan agar sang anak bangga dengannya. Sementara di sisi lain, seorang petugas kebersihan Gedung Putih terlihat memasuki sebuah ruangan. Petugas tersebut ternyata mengambil sebuah bom dalam kotak yang sudah disediakan. Berpindah ke Martin yang sedang memberikan arahan kepada para anak buahnya. Di sana para anak buah Martin ternyata telah menyiapkan perayaan untuknya karena masa pengabdian Martin sebagai kepala pasukan keamanan presiden tinggal 1 minggu lagi. Sementara itu, John dan Emily sedang mengikuti tour mengelilingi Gedung Putih yang dipandu oleh seorang pria bernama Donnie Donaldson. Donnie kemudian mengajak mereka semua melihat pemandangan menarik yang ada di dalam Gedung Putih. Di sisi lain, Martin sedang bersama Carol di ruangannya. Di situ Martin menyuruh Carol untuk pulang dan istirahat sementara waktu. Martin juga memberi saran kepada Carol agar dirinya melupakan masa lalunya tentang perceraian dengan mantan suaminya dan segera memulai kehidupan baru. John yang sedang menemani putrinya berkeliling bersama rombongan tur, dia melihat segerombolan orang mencurigakan di ruangan bioskop gedung. Hey. Lalu Emily yang melihat Presiden James melintas di hadapan rombongan tur, dia pun segera meminta izin pada Presiden James untuk mewawancarainya.
Setelah wawancara itu selesai, Emily pun mengenalkan ayahnya pada James dan dia mengatakan kalau ayahnya akan menjadi pengawal pribadi presiden. James yang tidak mengenali John kemudian berbisik dan menyarankan John untuk berhenti membohongi putrinya. Setelah itu ketika John dan Donnie sedang melihat lukisan Gedung Putih yang terbakar karya Tom Freeman, Emily pun datang dan mengatakan kalau dirinya ingin ke toilet. Sementara di ruangan presiden, Martin yang akan pensiun diberi ucapan terima kasih oleh James karena selama bertugas menjadi kepala pasukan pengawal presiden, Martin melakukan yang terbaik. Kemudian James menghubungi juru bicara Ellie Rapelson untuk menanyakan tentang rencananya yang akan menarik semua armada tempurnya di Timur Tengah. Namun Rapelson berkata kalau rencana tersebut dilaksanakan maka akan membuat seluruh industri pertahanan marah. James yang telah berdiskusi dengan Presiden Al-Sharif mengatakan kalau Presiden Al-Sharif mempunyai bukti bahwa semua orang yang menjalankan perusahaan industri pertahanan tersebut telah bersekongkol selama bertahun-tahun dengan rezim radikal agar peperangan di Timur Tengah terus terjadi sehingga bisnis mereka berjalan dengan lancar. Sementara di sisi lain seorang petugas kebersihan yang sebelumnya mengambil sebuah bom di dalam kotak berjalan membawa peralatannya menuju ruangan Capitol, Gedung Putih lalu meninggalkannya di sana. Setelah itu inilah yang terjadi. You can't leave that there. Carol yang masih berada di sekitar gedung menyaksikan ledakan itu dari kejauhan. Sementara Ellie Rapelson dievakuasi dari ruangannya yang berjarak sangat dekat dengan titik ledakan. Presiden James yang tidak mengetahui adanya ledakan di ruangan Capitol, dia pun diberi perlindungan yang sangat ketat oleh Martin bersama anggotanya. Sementara itu John yang ingin menyelamatkan putrinya yang masih berada di toilet tidak diperbolehkan oleh pasukan keamanan yang menjaga ruangan tersebut. Di dalam gedung bioskop, salah satu pasukan keamanan yang meminta para petugas kebersihan keluar dari sana malah dibunuh oleh mereka. Ternyata mereka semua adalah teroris yang sedang menyamar dan dipimpin oleh seorang pria bernama Emil Stans. Security sweep, open up! Sementara Emily yang baru keluar dari toilet terkejut saat melihat para petugas yang dibunuh oleh sekelompok teroris. Lalu dia pun mematikan handphonenya. John yang mencoba menghubungi Emily menjadi sangat panik karena dia tidak bisa terhubung dengan putrinya. Di luar gedung, Carol menghubungi Martin dan bertanya apakah Presiden James bersamanya. Martin pun menjawab bahwa Presiden James sudah bersamanya dan Martin meminta Carol untuk segera mengirim bantuan ke sana. Kemudian Stan pergi ke halaman luar gedung untuk membuka pintu gerbang agar para pasukan teroris yang lain dapat masuk ke sana. Melihat hal tersebut, Emily segera merekamnya. Lalu terlihat seorang pria yang bernama Kilik. Kilik merupakan rekan Stan sekaligus pemimpin kelompok teroris yang baru tiba di sana. Find them. Sementara itu, pasukan udara yang hampir tiba di Gedung Putih ditembaki oleh kelompok teroris yang berada di atap gedung, sehingga membuat mereka berbalik arah. Mendengar hal tersebut, Martin kemudian meminta Presiden James untuk masuk dan berlindung di dalam bunker. Di sisi lain, John sangat panik karena Emily tidak ada di toilet. Setelah berhasil membunuh anggota teroris tersebut, John langsung mengambil senjata dan HT milik teroris itu. Di tempat lain, wakil presiden yang bernama Alvin Hammond ternyata telah dievakuasi keluar dari Gedung Putih dan langsung dibawa ke lokasi yang aman menggunakan pesawat. Sementara itu, Presiden James telah sampai di dalam bunker.
Namun, hal yang mengejutkan terjadi di sana, yang mana Martin tiba-tiba membunuh semua anggotanya. Di situ Martin mengaku pada presiden kalau dialah pemimpin penyerangan ini. John yang mendengar percakapan Martin dan Stan langsung menuju tempat tersebut dan segera menggagalkan Martin yang akan membawa Presiden James. Setelah kehilangan jejak presiden, Martin dan Stan menemui salah satu anggota seorang hacker bernama Skip Taylor untuk segera meretas semua data yang ada di Gedung Putih. Di sisi lain, Presiden James dan John ternyata sedang bersembunyi di atas lift. John bertanya pada presiden apakah dirinya mengenal orang-orang tersebut. Lalu Presiden James menjawab bahwa otak dari penyerangan ini adalah Martin Walker, seorang kepala pasukan khusus pengawal presiden. Presiden James merasa kalau Martin ingin balas dendam atas kematian anaknya yaitu Kevin, seorang militer angkatan laut yang meninggal dalam misi yang ditugaskan oleh presiden. Sementara itu, Carol telah bersama Ellie Rapelson menuju lokasi yang aman. Sedangkan Martin dan Stan masuk ke ruangan para menteri dan menyuruh mereka untuk ikut bersamanya ke ruangan biru. Melihat menteri pertahanan yang ditembak oleh Stan membuat para menteri yang lain ketakutan dan mau ikut bersama Martin ke ruangan biru. Berpindah ke gedung Pentagon, Ellie Rapelson yang telah sampai di sana bertemu dengan seorang jenderal yang bernama Kyle. Kyle mengatakan bahwa kode nuklir sudah diganti dan telah aktif. Di sisi lain, Taylor yang berada di ruangan kontrol Gedung Putih sedang meretas semua jaringan yang ada di gedung tersebut. Di tengah kekacauan ini, Emily malah sibuk merekam aktivitas para teroris tersebut untuk diunggah ke akun YouTube-nya. Namun, tiba-tiba saja handphone Emily berdering yang membuat Kilik mengetahuinya dan kemudian menangkap Emily. Di gedung Pentagon, Carol mencoba menghubungi para teroris tersebut. Namun yang menerima teleponnya adalah Martin yang membuat Carol sangat terkejut. Martin mengatakan kalau dialah otak dari penyerangan Gedung Putih dan dia meminta uang tebusan sebesar 400 juta dolar tunai. Jika tidak, maka presiden akan dibunuh. Di sisi lain, John dan Presiden James telah berada di kamar tidur presiden. Di sana John menelpon Jenna dan memintanya untuk menghubungkan teleponnya ke wakil presiden. Namun ketika tersambung dengan wakil presiden, mereka diketahui oleh kelompok teroris sehingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil membunuh para teroris tersebut, John dan Presiden James melihat siaran berita televisi yang memperlihatkan unggahan video YouTube Emily tentang para teroris yang menyerang Gedung Putih. Sementara Martin dan Stan juga melihat berita tersebut. Hal itu membuat Stan murka. Martin yang mengetahui keberadaan John dan Presiden James segera meminta anggotanya untuk menangkapnya. Carol yang terhubung dengan John langsung memandu jalan mereka menuju terowongan. Namun sesampainya di sana, sebuah bom terlihat menempel di pintu terowongan tersebut. Taylor yang mengetahui keberadaan presiden menyuruh para teroris itu untuk pergi ke terowongan. This way, Pam.
Di tengah kepanikannya itu, Presiden James teringat kalau di dalam mobil tersebut terdapat senjata roket dan John meminta Presiden untuk menembakkan senjata roketnya ke arah pintu pagar. Setelah itu terlihat Kilik membawa Emily keluar untuk dijadikan sandera. John yang melihatnya menjadi tidak fokus sehingga mobil mereka tertembak dan terpental ke kolam renang. Saat keluar dari kolam, John berpura-pura akan membunuh Presiden untuk mengalihkan Martin dan Stan yang telah menunggunya. Because you're not gonna... Akibat ledakan itu, mereka semua menganggap kalau Presiden James telah tewas, sehingga Wakil Presiden Alvin Hammond pun disumpah dan naik menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-47. Sementara itu, Carol merasa semua ini adalah percobaan bunuh diri karena Martin mengidap penyakit kanker di kepalanya yang tidak bisa sembuh. Di sini Carol meminta istri Martin untuk mau membujuk suaminya agar menghentikan serangannya. Namun sang istri ternyata malah memberi dukungan terhadap Martin karena semua ini adalah rencana balas dendam atas kematian putra mereka. Setelah itu, Carol meminta salah satu petugas untuk melacak dan mencari tahu kepada siapa para teroris tersebut bekerja. Di sisi lain, ternyata Presiden James dan John selamat atas ledakan tersebut. Terlihat John sedang mengobati Presiden yang terkena serpihan kaca di bagian perut. Lalu John menceritakan tentang putrinya Emily yang sangat mengagumi Presiden James. Berpindah ke Alvin Hammond yang telah menjadi Presiden Amerika Serikat. Alvin memerintahkan pasukan Delta untuk melakukan serangan ke Gedung Putih demi merebutnya kembali dari para teroris. Taylor yang mendeteksi kedatangan pasukan Delta segera menghubungi Martin. Sementara di dalam terowongan, John menghubungi Pentagon untuk mengabarkan bahwa Presiden James masih hidup. Namun, Kyle mengatakan kalau sebentar lagi pasukan Delta akan segera melakukan serangan udara ke Gedung Putih. Mendengar hal tersebut, John menjelaskan bahwa pasukan teroris memiliki rudal anti pesawat di atas gedung dan yang mereka lakukan hanya akan sia-sia. Akan tetapi, Kyle mengatakan bahwa pasukan Delta telah hilang dari radar dan tidak bisa ditarik kembali. Merasa putrinya terancam, John memutuskan untuk pergi meninggalkan Presiden dan segera menyelamatkan putrinya. Are you ready? John yang melihat salah satu teroris akan kembali menembak, dia pun segera menggagalkannya. Setelah itu terjadilah perkelahian antara John dan Stan di atas gedung. Di tengah pertarungan mereka, anak buah Stan datang membantu dengan menembaki John sehingga John memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Di situ Stan menemukan surat undangan yang John berikan kepada Emily, sehingga Stan mengetahui kalau Emily adalah anaknya John. Sementara Taylor yang telah berhasil meretas semua data kontrol keamanan pusat, dia pun diperintahkan oleh Martin untuk meluncurkan misil milik NORAD ke arah pesawat Presiden Alvin Hammond. Akibat serangan tersebut membuat Presiden Alvin Hammond tewas, maka jabatan presiden akan dipindah ke juru bicaranya, yaitu Eli Raffleson. Kemudian Eli Raffleson pun disumpah dan menjadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Sementara di Gedung Putih, Stan yang telah mengetahui Emily adalah anaknya John, dia pun menemuinya dan membawanya pergi dari sana. Kembali ke Pentagon, di sana Eli Raffleson yang baru menjabat sebagai presiden langsung memerintahkan Jenderal Kyle untuk melancarkan serangan ke Gedung Putih.
Di sisi lain, Stan yang membawa Emily ke hadapan Martin. Melalui telepon pengeras suara, Martin meminta John untuk segera menyerahkan Presiden James kepadanya. Kalau tidak, dia akan segera membunuh Emily pada hitungan ketiga. Hal tersebut ternyata didengar oleh Presiden James, sehingga dia pun berniat untuk menyerahkan diri kepada Martin. John yang melihatnya segera menghubungi Carol dan mengatakan kalau Martin dan para teroris itu telah menangkap Presiden James. Namun Carol tidak bisa berbuat apa-apa karena Wakil Presiden Alvin Hammond telah tewas dan Carol menyarankan John untuk segera pergi dari Gedung Putih karena para pasukan udara akan melancarkan serangan ke sana. Sementara itu, Martin meminta Presiden James untuk mengaktifkan kode nuklir yang dikunci dengan jenis darah dan detak jantung Presiden. Namun Presiden James menolak sehingga Martin mengancam akan menembak Emily kalau Presiden tidak mau mengikuti perintahnya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba bel peringatan berbunyi. Ternyata itu semua adalah John yang membakar kamar milik Presiden. Setelah itu barulah John memulai aksinya. Setelah berhasil membunuh Kilik, John memerintahkan Donnie untuk segera mengeluarkan para rombong tur dari sana karena sebentar lagi serangan udara akan dilakukan. Sementara di dalam terowongan, Tyler harus tewas akibat ledakan bom yang dia pasang karena kode di bom tersebut telah error. Kembali ke Presiden James dan Emily yang masih disandra oleh Martin. Melihat adanya kesempatan, Presiden James menusuk punggung Martin menggunakan pena. Namun Martin melakukan serangan balik yang menyebabkan kode nuklir tersebut terbuka. Kemudian Martin memasukkan kode peluncuran nuklir sehingga Kyle dan semua orang di gedung Pentagon panik. Di sisi lain, John yang sedang menerima telepon dari Carol harus terkena pukulan Stan yang sudah menunggunya. Sementara itu, Presiden James yang telah sadar mencoba untuk menghentikan Martin. Namun dirinya malah harus terkena tembak tepat di bagian jantungnya. John yang masih bertarung dengan Stan pada akhirnya dia pun dapat membunuhnya. Setelah itu, ketika Martin sudah siap untuk menekan tombol peluncur nuklir, tiba-tiba saja John datang dan menabraknya menggunakan mobil. Setelah berhasil membunuh Martin dan menghentikan waktu konfirmasi peluncuran nuklir, John meminta Emily untuk segera keluar dari sana, sementara John akan mencari keberadaan Presiden James. Di luar gedung saat pasukan udara akan melancarkan serangannya ke Gedung Putih, mereka melihat Emily yang sedang mengibarkan bendera di halaman gedung, sehingga membuat pasukan udara Raptor mengurungkan niatnya. Atas kejadian tersebut membuat semua orang di luar tampak bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Emily. Sementara di Pentagon, Carol menerima data dari petugas yang sebelumnya dia minta untuk melacak dan mencari tahu kepada siapa para teroris itu bekerja. John yang sedang melihat berita putrinya di televisi dikejutkan dengan Presiden James yang ternyata masih hidup karena tembakan Martin mengenai jam pemberian sang istri yang selalu dia bawa di saku baju tepat di bagian jantung. Setelah itu, Carol menghubungi John dan mengatakan kalau masalah ini belum berakhir karena dia telah mendapat petunjuk baru dari data petugas yang dimintanya untuk melacak para teroris itu. Saat di luar gedung, John memeluk putrinya Emily karena dia sangat terharu dengan apa yang telah Emily lakukan. Tidak lama kemudian, Carol bersama Ellie Rapelson dan para pasukan keamanan Presiden datang. Di situ John mengatakan kalau Presiden James telah meninggal. Ternyata John sudah merencanakan semua ini untuk memastikan kalau Ellie Rapelson terlibat dengan para teroris itu. John meminta Carol untuk menghubungi nomor pagar yang sebelumnya selalu dihubungi oleh Stan. Lalu terungkap fakta bahwa nomor tersebut adalah milik Ellie Rapelson. Kemudian Presiden James datang dan meminta para pasukan pengawal presiden untuk menangkap dan memasukkan Ellie Rapelson ke penjara.
Setelah itu Presiden James yang akan menaiki helikopter meminta John untuk ikut bersamanya karena saat ini John telah menjadi pasukan pengawal pribadinya. Kemudian John mengajak Emily untuk ikut menaiki helikopter presiden bersamanya. Dan film pun berakhir.